Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Harunandi Pani. Kali ini saya akan membahas tentang konflik dan integrasi sosial terhadap dampak COVID-19. Pertama adalah konflik. Konflik adalah suatu fenomena sosial yang tak pernah hilang dan selalu ada di setiap aspek kehidupan masyarakat kita. Setiap kita pasti menghadapi yang namanya konflik, baik dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Kehadiran konflik dalam kehidupan kita dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dialami oleh siapa saja. Demikian pula integrasi sosial akan selalu hadir di masyarakat kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, antara konflik sosial dan integrasi sosial bagaikan dua buah mata uang yang selalu berdampingan. Di mana ada konflik, maka akan hadir integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, di mana unsur-unsur yang berbeda tersebut menjadi satu dalam perdamaian. Saat ini, dunia telah menghadapi wabah besar, yaitu virus corona atau COVID-19. WHO selaku organisasi kesehatan dunia mengajak semua orang untuk melakukan jarak atau batasan dengan orang di sekitarnya. Istilah pertama yang digunakan adalah social distancing atau pembatasan sosial. Social distancing ini menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ditemui, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Namun kemudian WHO mengganti istilah tersebut menjadi physical distancing, yaitu menjaga jarak antar manusia. Menurut WHO, gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman bahwa perintah untuk tetap di rumah selama wabah virus corona saat ini tidak untuk memutus kontak dengan teman atau keluarga, tetapi menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit itu tidak menyebar. Mengapa istilah tersebut diubah? Karena penggunaan istilah social distancing dianggap keliru oleh beberapa ahli karena dianggap akan bisa mengakibatkan isolasi sosial. Jadi istilah yang tepat adalah physical distancing karena secara fisik kita memang harus berjauhan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara itu, kita semua tetap saling berkomunikasi, tetap bisa bersosialisasi, dan walaupun seperti simulasi dunia nyata atau virtual seperti menggunakan media sosial. Untuk itu mari kita menjaga jarak agar virus corona bisa diputus dengan cepat. Kalau kita tidak mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, maka semua akan menjadi sia-sia. Yakinlah pemerintah telah berusaha dengan kuat dan bijaksana dalam membuat keputusan demi kepentingan masyarakat. Dampak yang pertama yang ditimbulkan oleh COVID-19 adalah banyaknya karyawan yang di-PHK karena tidak dapat memenuhi kriteria produksinya. Kedua adalah nilai mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan lain sebagainya. Dan dampak ekonomi dan potensi konflik sosial. COVID-19 atau coronavirus disease secara nyata telah berdampak terhadap perekonomian di berbagai sektor, diantaranya yaitu sektor rumah, tenaga, UMKM, koperasi maupun sektor keuangan, baik swasta maupun negara. Selain itu juga mengancam kesehatan ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu warga, juga jutaan bahkan puluhan juta orang masih sulit diprediksi terancam kehilangan pendapatan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat lebih jauh. Jika tidak mampu ditangani dengan baik, maka bukan hanya dampak kemiskinan, namun bisa saja dampak kelaparan bagi masyarakat tertentu. Langkah-langkah yang harus disiapkan pemerintah atau antisipatif pemerintah pusat dalam beberapa daerah terhadap dampak ekonomi patut diapresiasi secara positif. Melalui Perpu atau Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaksanaan Keuangan Negara untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.
Pemerintah pusat membuat aturan untuk melakukan repositioning atau program dan realokasi anggaran negara melalui dari APBN, APBD sampai APBDes untuk menangani dampak multidimensional tersebut. Beberapa daerah juga sudah melakukan langkah responsif cepat seperti Jawa Barat dan disusul DKI Jakarta dengan menggelontorkan dana bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang gratis dan diskon tarif listrik, menambah daya kartu sembako, menaikkan intensif kartu prakerja. Kemudian keringanan pembayaran kredit, tanggung selisih bunga ramah bersubsidi pemberian BLT, dan menambah jumlah penerima PKH. Khusus untuk repositioning dan realokasi dana desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19, penegasan padat karya tunai desa. Panduan itu mengarahkan desa untuk menyalurkan BLT untuk masyarakat miskin sebesar 200.000 dengan tanpa persyaratan unconditional cash transfer. Potensi konflik dengan banyaknya dana bantuan penanggulangan kemiskinan terdampak COVID-19, tentunya ini merupakan upaya dari pemerintah yang cukup menegakkan masyarakat miskin terdampak, karena secara langsung dapat membantu meringankan beban ekonomi di tengah wabah dahsyat COVID-19. Namun demikian, dahsyat dan luasnya dampak tersebut membuat warga miskin terdampak cukup sulit dikategorikan dan secara drastis merubah status sosial masyarakat. Sehingga kata Ijudin, bantuan-bantuan tersebut baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa cukup bahkan sangat rentan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Bahkan jika tidak ditangani dengan baik dan bijak, dapat berpotensi menimbulkan gejolak konflik vertikal secara masyarakat dengan pemerintah jika pelaksanaan penyaluran tersebut tidak dilakukan secara baik, adil, dan bijaksana. Sehingga jika munculnya stigma bahwa penyaluran tidak baik, tidak benar, dan tidak tepat sasaran, maka akan muncul gejolak di tengah masyarakat. Secara horizontal, mungkin akan terjadi kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat yang bisa menimbulkan dampak konflik sosial berkepanjangan. Namun juga akan menimbulkan konflik vertikal secara sebagian masyarakat akan menuduh pemerintah tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang cerdas dan bijaksana dari semua pihak, pemerintah pusat sampai desa dan RT, agar konflik sosial tidak terjadi atau tidak menjadi abu dalam sekam. Untuk itu, langkah-langkah bijaksana yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik atau integrasi sosial dari dampak COVID-19 adalah melakukan pendataan penerimaan yang bijaksana berdasarkan musyawarah dimulai dari lingkungan RT sampai desa, agar data yang diperoleh berdasarkan nilai-nilai keputusan dan ada aspek kerelaan di tengah-tengah warga. Dalam penyaluran dana bantuan, ketika memang bantuan tersebut tidak mampu mengcover seluruh warga miskin, di sini kita memerlukan jiwa solidaritas kekeluargaan, persaudaraan, ketetanggaan, dan penuh kesadaran dan keikhlasan. 3. Dalam penanganan lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para agnia atau orang mampu, dan warga lainnya dengan penuh kesadaran dengan keikhlasan dapat berembuk bersama-sama untuk menangani krisis di lingkungannya masing-masing dengan penuh bijaksana. Setidaknya langkah-langkah tersebut dapat meringankan beban tanggung jawab pemerintah dan warga terdampak, dapat mengembalikan kembali kesejatian bangsa Indonesia yang berjiwa kekeluargaan. Rasanya cukup bagi kita sebagai bangsa dan beragama bahwa membiarkan orang miskin kelaparan adalah bentuk pendustaan agama. Diambil dari Quran Surah Al-Ma'un. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.